Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, di sini saya Abdurrahman Firdaus Santoso ingin membuat video presentasi rencana penelitian proposal tesis, yakni yang berjudul tentang analisis pembelajaran PAI pada pendekatan kurikulum berbasis cinta dalam meningkatkan karakter siswa kelas 9A di MTS Yatamu Pasawahan. Untuk itu, mari simak videonya baik-baik dan saya akan jelaskan secara ringkas mungkin ya. Baik, kita berlanjut pada ke sesi penjelasan, yakni pada bab 1 pendahuluan bagian latar belakang dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Latar belakang masalah. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, baik itu tidak hanya dari aspek intelektual tapi juga karakter. Namun pada kenyataannya masih ada krisis moral di kalangan siswa atau peserta didik, seperti menurunnya sikap sopan santun dan meningkatnya kasus perundungan di lingkungan sekolah. Pada data Komisi Perlindungan Anak atau disingkat KPAI menunjukkan bahwa terdapat 61,77% pada kenakalan remaja, perundungan, dan pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk karakter peserta didik secara optimal. Nah, untuk itu diperlukan adanya inovasi proses belajar yang tidak hanya berfokus pada aspek pemahaman, tapi juga pada pengembangan nilai cinta, rasa empati, dan perilaku yang baik. Nah, sebagai menjawab masalah itu, lahirlah pendekatan kurikulum berbasis cinta pada analisis pembelajaran PAI dalam meningkatkan karakter siswa atau peserta didik, yang dimana dirancang dengan menekankan nilai-nilai cinta, penghormatan terhadap manusia, serta hubungan yang harmonis antara pengajar dan siswa itu sendiri di lingkungan sekolah. Kemudian berlanjut pada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang dimana pertanyaan penelitian ini ada 3, yaitu pertanyaan yang pertama adalah bagaimana implementasi nilai-nilai cinta, kasih sayang, empati, kepedulian, dan toleransi dalam proses pembelajaran PAI untuk membentuk karakter siswa kelas 9A di MTS Yatamu Pasawahan. Yang ketiga, pertanyaan kedua, bagaimana dampak pendekatan kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran PAI terhadap peningkatan karakter siswa kelas 9A di MTS Yatamu Pasawahan. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat dari pendekatan kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran PAI terhadap peningkatan karakter siswa kelas 9A di MTS Yatamu Pasawahan? Kemudian berlanjut pada bab 2, yaitu tinjauan teori. Yang pengertian pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran PAI adalah suatu usaha dan proses penanaman suatu pendidikan secara kontinu antara guru dengan siswa dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir penanaman nilai-nilai dalam agama Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir. Tujuan pembelajaran PAI yang intinya yakni pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijadikan sebagai pengembangan pendidikan pada peserta didik, terutama sekolah, dalam mengantisipasi krisis moral dan akhlak. Landasan pembelajaran PAI ada 3, yakni yuridis, religius, dan psikologis dalam sebagai landasan fondasi pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah itu sendiri.
Ada fungsi pembelajaran PAI ada 3, yakni pertama pengembangan berkaitan dengan keimanan, yang kedua itu fungsi pada penanaman, diartikan sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah perbaikan, yang dimana mengandung maksud memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kita berlanjut pada pengertian kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta itu bukan metode, bukan kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan yang digagas oleh Kementerian kita, itu Kementerian Agama yang baru-baru ini, yang dimana merupakan pendekatan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai kasih sayang, empati, kepedulian, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum berbasis cinta menghadirkan perubahan besar dalam cara pandang pendidikan dan mengarah pada semangat kerja sama yang dilandasi rasa cinta, saling menghormati, dan kepedulian antar sesama. Kemudian tujuan dari kurikulum berbasis cinta itu sendiri, yang pertama adalah pembentukan karakter, yang dimana karakter berbasis ini melalui internalisasi kasih sayang peserta didik yang diharapkan dapat mengembangkan kepribadian yang baik yang ada pada peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga yaitu integrasi nilai cinta dengan mata pelajaran dan kegiatan pendidikan. Kemudian definisi karakter peserta didik, di mana karakter peserta didik dapat dilihat dari bersihnya akhlak, akidah, lurusnya ibadah, kekuatan akhlak, kemampuan mencari kehidupan, dan luasnya wawasan berpikir. Itu yang karakter yang ada pada peserta didik. Kemudian yakni ada strategi pembelajaran PAI dalam membentuk karakter peserta didik. Yang pertama itu strategi keteladanan, yang kedua strategi pembiasaan, dan yang ketiga itu strategi kedisiplinan. Selanjutnya, pembelajaran PAI pada pendekatan kurikulum berbasis cinta dalam meningkatkan karakter siswa. Nah, pada poin ini peneliti menjelaskan bagaimana pembelajaran PAI pada pendekatan kurikulum berbasis cinta dalam meningkatkan karakter siswa, yang dimana karakter siswa ini sangat penting dalam penelitian ini. Yang menurut pendapat penulis itu dalam metode ini guru berfungsi hanya sebagai penyampaian materi, tetapi dia sebagai contoh dalam mengembangkan rasa cinta kepada siswa, yang dimana nanti siswa dapat mencontohkannya itu dengan baik pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Kemudian yaitu yang terakhir, yang bagian 3 atau bab 3 adalah desain atau metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif ini adalah strategi menekankan pencarian konsep, simbol maupun deskripsi dalam suatu penelitian, yang dimana penelitian ini mengutamakan kualitas dan menggunakan beberapa cara seperti penjelasan atau pengkajian secara deskriptif. Nah, subjek dari penelitian ini adalah guru PAI dan siswa kelas 9A di MTS Yatamu Pasawahan. Instrumen penelitian dan prosedur penelitian yakni meliputi 3 tahap, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, pada tahap wawancara ini adalah peneliti berhadapan langsung secara face to face dengan informan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan
penelitian yang dibahas. Yang ketiga itu observasi, di mana penelitian mengamati secara langsung kegiatan penelitian, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas selama kegiatan penelitian berlangsung. Yang tahapan yang terakhir adalah dokumentasi, di mana dokumentasi ini adalah sebagai dokumen pendukung atau bukti pendukung dalam memperkuat hasil penelitian pada wawancara dan observasi. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, yakni data harus ditulis dalam bentuk tulisan atau laporan yang terperinci ketika data itu sudah terkumpul, di mana dapat dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kedua itu penyajian data, yakni disusun secara rapi, atau penyajian data yakni disusun secara rapi dan terstruktur ketika data sudah ditulis atau hasil laporan sudah ditulis. Dan yang tahap yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini adalah merupakan jawaban dari hasil penelitian itu sendiri. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam presentasi video rencana penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.